Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita pada hari ini, kita tengah ada di bulan suci Ramadan, di mana semuanya dilakukan dengan ketulusan, kesabaran dan kesadaran. Karena sesungguhnya dari kesadaran itu akan muncul yang namanya kesabaran. Inilah yang akan menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana kita menerapkan rasa sabar yang dibarengi dengan keikhlasan dalam hidup kita, apalagi dalam nuansa ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, kaum muslimin di mana saja Anda berada, marilah sama-sama kita kaji. Jangan kita ambil yang jauh contoh daripada kesabaran tersebut. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar di awal. Yang kedua, sabar di tengah atau dalam proses. Dan yang ketiga, sabar di akhir. Apa contoh gampangnya? Contoh gampangnya adalah ibadah yang saat ini sedang kita laksanain, adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita kaitkan dengan sabar di awal. Di malam hari ketika kita mulai melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, maka itu menjadi awal kesabaran kita menuju proses ibadah Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan. Apa kesabaran yang pertama? Yang pertama, setiap orang yang beriman yang melaksanakan saum Ramadan, maka satu paket dia harus melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ketika itu dilaksanakan, kemudian muncullah yang namanya niat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Masuk proses sabar yang pertama. Apakah kita bisa mengikuti? Kita bisa menjalankan? Maka kita lulus dalam proses sabar yang pertama. Lalu kemudian kita masuk pada proses sabar yang kedua. Diawali dari sahur. Ketika kita makan sahur bersama. Apalagi saat-saat kesabaran kita diuji dengan sahur yang kesiangan, terburu-buru, makan atau menu yang kurang selera, yang kurang pas dengan selera kita, maka kesabaran kita diuji oleh Allah. Apakah kita bisa melewatinya? Kemudian, apakah rasa kecewa dalam makan sahur kita bawa dalam proses puasa tersebut? Maka sabar yang kedua, kita akan berhasil ketika kita melewati proses yang namanya kekecewaan dalam proses makan sahur. Tapi kalau kita bisa dan kita tidak sanggup, bahkan sering kita bawa dengan marah-marah dan lain sebagainya karena tidak sesuai atau tidak cocok makanan sahurnya menurut kita, maka kita termasuk gagal dalam proses sabar yang kedua atau sabar yang ada di tengah. Dan kemudian sabar di akhir. Nah, sahabat al-kiram, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sabar ini merupakan penentu apakah kita sukses atau tidak puasa selama 1 hari penuh. Bagaimana contohnya? Terkadang ada saja gangguan, baik dari keluarga, dari anak, dari istri, bahkan dari yang kita cari tidak sesuai, maka itu akan memancing emosi kita sehingga kita tidak sabar dalam menjalaninya. Dalam puasa 1 hari full ternyata
Allah melatih kita kesabaran di awal, Allah melatih kita kesabaran di tengah, dan Allah melatih kita bersabar di waktu berbuka. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Lalu apakah konteks sabar dalam Al-Quran? Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar sering kita dengar, sabar bahkan sering kita baca. Yang sering kita baca ada dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adalah manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali illalladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, yang selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haqq, yang menyebarkan dan melakukan serta nasihat menasehati dalam kebenaran. Dan yang paling menjadi kunci dalam 4 poin ini adalah wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, wa tawassaw bis sabr adalah kita ditugaskan oleh Allah untuk selalu mengingatkan dalam hal kebenaran dan untuk selalu mengingatkan dalam hal kesabaran. Bahkan bukan hanya face to face yang kita ingatkan, terkadang hati kecil kita pun mengingatkan diri kita, tidak pantas demikian, lu harus sabar, lu harus sabar lagi. Nurani kita berbicara dengan diri kita, kesabaran adalah penting. Kenapa menjadi hal yang sangat penting dalam hidup? Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya setiap masalah apapun, setiap persoalan hidup apapun, setiap guncangan hidup apapun, maka dibutuhkan kesabaran. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, sabar beriringan dengan yang namanya ikhlas. Lalu bagaimana cara kita agar paham apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah perbuatan yang dilandasi dengan ketulusan, yang dilandasi dengan kemauan, dan dilandasi dengan niat, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Itulah makna ikhlas. Dan retorika ikhlas tersebut adalah lebih gampang dicontohkan. Bagaimana cara ikhlas tersebut? Contoh kecilnya, suatu saat kita pergi bertamasya, atau suatu saat kita pergi liburan, kita datangi daerah Jogja misalnya. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan ikhlas di saat ada di Jogja? Kita ingin buang air, baik buang air besar atau buang air kecil. Lama kita kembali akhirnya ke lokasi kita berangkat. Lalu pertanyaannya, apakah kita ceritain masalah BAB kita? Atau kita ceritain buang air kecil kita? Tidak. Nah, begitulah ikhlas. Yang luar biasanya, orang yang ikhlas dalam segala hal, termasuk menjalankan saum Ramadan yang dibarengi dengan kesabaran, maka insya Allah jaminannya pahala yang besar, dan Allah bukakan pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Pintu surga yang Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan dengan penuh kesabaran dan penuh dengan keikhlasan. Sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, apapun urusan kita, apapun masalah kita, insya Allah akan dijamin banyak solusi, jalan keluar kalau kita punya masalah. Dan
akan dijamin dengan kesuksesan apabila semua kita landasi, kita kuatkan, kita teguhkan dengan kesabaran dan keikhlasan. Akhirnya semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.